Namaku Rani. Umurku 25 tahun. Aku tinggal di sebuah desa terpencil bersama ibuku yang sakit-sakitan dan adik laki-lakiku, Dede, yang masih kuliah semester 3 sejak ayah meninggal 5 tahun lalu. Hidup kami berubah drastis. Aku hanya lulusan SMA dan bekerja sebagai penjaga warung tetangga. Penghasilan tak seberapa, bahkan untuk makan saja kadang harus berutang. Malam itu aku duduk di bawah pohon besar di belakang rumah. Pohon itu katanya angker, tapi aku sudah tak peduli. Aku menangis dalam diam. Hanya langit malam dan bau tanah basah yang jadi saksi keputusasaanku. Tolong, siapapun, aku rela melakukan apa saja asal keluargaku bisa hidup lebih baik. Angin dingin tiba-tiba berhembus, daun-daun berjatuhan, udara terasa berat dan bau bunga melati menyengat. Saat aku membuka mata, ada kabut tebal di sekelilingku, dan dari balik kabut itu muncul sosok lelaki tampan, tinggi, mengenakan jas hitam dan berwajah seperti artis sinetron. "Kamu Rani ya? Aku dengar panggilanmu." "Kamu siapa?" tanyaku gugup. "Namaku Damar. Tapi orang-orang zaman dulu memanggilku genderuwo." Aku terpaku. Seharusnya aku takut, tapi anehnya suaranya menenangkan. Matanya tajam tapi hangat. Senyumannya menggoda. "Aku bisa bantu kamu, tapi kamu harus menjadi istriku." Aku tak menjawab. Tapi keesokan paginya 50 juta rupiah muncul begitu saja di dapur rumah kami. Ibuku tiba-tiba sehat. Dede dapat beasiswa. Semua terjadi dalam semalam, tanpa tanda, tanpa penjelasan. Malam berikutnya Damar datang lagi. Kali ini dengan setangkai mawar hitam. Ia mengajakku ke sebuah rumah besar di tengah hutan. Aneh, tapi bersih dan indah. Rumah itu tak pernah kulihat sebelumnya. Seolah-olah hanya muncul untukku. "Mulai sekarang, kau tinggal di sini bersamaku." Aku belum setuju, tapi hatimu sudah membuka jalan. Kau menerima bantuanku, dan itu sudah cukup sebagai ikatan. Hari-hariku berubah. Aku tidak bekerja lagi. Setiap yang aku inginkan, makanan, pakaian, uang, bahkan ponsel baru, semua tersedia. Tapi Damar semakin sering mendekat. Tatapannya genit, ucapannya menggoda. "Kalau malam ini aku boleh pegang tanganmu, besok kamu punya motor baru." Aku diam dan membiarkannya menyentuh tanganku. Pagi harinya, sebuah motor matic merah terparkir di halaman. Aku mulai terbiasa, mulai menyerah. Setiap sentuhan membawa kemewahan, dan setiap penolakan membuat malam menjadi mencekam. "Kalau aku boleh peluk kamu, kamu akan punya toko kelontong sendiri dan benar." Semuanya
terjadi. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku mencintainya atau aku hanya terjebak oleh kenyamanan dan rasa takut. Damar bisa menjadi sangat manis. Ia memasakkan makanan, membacakan buku, bahkan menyisir rambut. Tapi di balik semua itu ada sesuatu yang menggangguku. Suatu malam aku melihat Damar berdiri di depan cermin, tapi bayangannya bukan dirinya. Di balik cermin tampak sosok hitam besar berbulu, bermata merah dan taring panjang. Itu bentuk asliku, Rani. Aku tidak menyembunyikan siapa aku, tapi kamu yang memilih melihatku sebagai lelaki tampan. Aku mulai mimpi buruk. Damar hadir dalam mimpiku dalam kabut, menciumku, memeluk, mengisi tubuhku dengan sesuatu yang panas dan berat. Dan suatu pagi aku merasa aneh, tubuhku berbeda. Aku hamil. Kehamilan itu tidak wajar. Dalam 3 bulan perutku membesar seperti usia 9 bulan. Tidak ada dokter, tidak ada rumah sakit. Hanya Damar yang membantuku melahirkan anakku. Tampak seperti bayi, manusia biasa, tapi matanya merah menyala di malam hari. Ia tidak pernah menangis. Tangannya kecil, tapi kukunya seperti cakar. Desa mulai kacau. Tanaman layu, anak-anak sakit tanpa sebab, orang hilang di hutan. Semua orang bilang ada kutukan, dan semua itu berawal dari malam saat aku duduk di bawah pohon besar dan berkata, aku rela melakukan apa saja. Aku mencoba kabur, tapi setiap jalan keluar dari rumah itu membawaku kembali ke tempat yang sama. Seperti hutan itu hidup dan menolakku pergi, seperti aku bagian dari rumah itu. Sekarang Damar berkata, kau telah jadi istriku. Kau telah menyerahkan tubuhmu, hatimu, dan rahimmu. Anakmu adalah pengikat antara duniamu dan duniaku. Aku menjerit, tapi tak ada yang mendengar. Dunia luar tak bisa melihatku lagi. Ibuku hanya bilang, Rani pergi merantau, katanya kerja di kota. Padahal aku di sini terkurung dalam rumah yang tak terlihat oleh dunia. Anakku tumbuh cepat. Dalam 1 tahun dia sudah bisa bicara, dan dia berkata, Mama, nanti aku yang gantiin papa. Jaga desa ini biar makin banyak yang datang minta bantuan. Hatiku hancur. Aku menangis setiap malam. Aku ingin kembali, tapi semuanya sudah terlambat. Pesan terakhirku, jangan pernah meminta bantuan dalam keputusasaan. Jangan pernah menawarkan dirimu pada malam yang sunyi, karena mungkin saja makhluk seperti Damar benar-benar ada, dan sekali kau membiarkannya menyentuhmu, kau tak akan pernah
bisa kembali. Beberapa malam setelah anak kami lahir, Damar menjadi lebih sering muncul dengan rupa manusia tampannya, tapi kini setiap kedatangannya disertai bisikan yang genit menyelinap halus ke pikiranku. Kau tahu, Rani, bisiknya sambil menatap dalam. Di antara semua wanita yang pernah membuat perjanjian denganku, hanya kamu yang membuatku ingin tinggal selamanya. Aku terdiam, tidak tahu harus merasa tersanjung atau takut. Damar mendekat, memegang tanganku, lalu mengelus pundakku dengan lembut. Kau tahu rasanya menyentuh makhluk dunia lain, hangat, mengalir, mengikat, katanya dengan napas berembus di leherku. Aku menggigil antara malu, takut, dan jujur saja sedikit menikmati kehadirannya. Tapi di balik itu semua, aku tahu ia bukan manusia, dan yang ia tanam dalam hatiku bukan cinta, tapi kendali. Kalau kau izinkan aku mencium keningmu malam ini, Rani, besok rumah ini akan jadi istana. Tak ada lagi penderita, hanya keabadian bersamaku. Aku hampir mengangguk, tapi sesuatu dalam diriku masih memberontak. Aku menjauh, tapi Damar tersenyum santai. Tak apa, malam masih panjang. Aku bisa menunggu. Kau akan merindukan sentuhanku, dan malam pun kembali mencekam, dingin, kabut menggulung. Aku tidur dalam pelukan rasa takut dan bisikan rayu yang tidak pernah berhenti. Hubungan kami seperti suami istri, tapi lebih dari itu, Damar memperlakukanku seperti miliknya sepenuhnya. Malam-malam kami diisi dengan pelukan yang panjang, ciuman yang dalam, dan desahan pelan yang membuatku lupa siapa aku sebenarnya. Rani, aku mencintaimu dengan cara yang tidak bisa manusia pahami. Tangannya selalu dingin saat menyentuh pinggangku, tapi rasanya seperti api. Nafasnya di telingaku, suara beratnya berbisik, istriku, malam ini jangan tidur dulu. Aku rindu, sangat rindu. Aku lemas, tak kuasa menolak. Ia menyelimuti tubuhku dengan kabut tebal dan dingin, tapi di balik kabut itu ada gairah yang menyala, membuatku jatuh lagi dan lagi. Besok kau akan dapat berlian di lehermu, tapi malam ini biarkan aku memelukmu. Seperti malam pertama, aku merasa tubuhku bukan milikku lagi. Aku miliknya, istrinya, penjaganya, dan setiap malam aku pasrah karena aku tahu aku telah menjadi bagian dari dunia yang tak bisa kulawan. Setelah semua yang terjadi, hidupku seakan kembali normal, tapi malam-malamku tak pernah benar-benar tenang. Kadang aku merasa ada yang memperhatikanku dari balik kaca. Kadang aku mencium aroma tanah basah
Meski tak ada hujan, Dede anak kami tumbuh seperti anak biasa, pintar, tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu. Suatu malam, saat aku menidurkannya, ia berbisik, "Ayah akan datang. Kalau mama sedih, aku..." Tercekat. "Siapa yang ajarin kamu bicara seperti itu?" Ayah bilang sendiri saat aku mimpi. 3 bulan sejak ritual pemutusan ikatan, aku mulai bermimpi tentang Damar lagi. Tapi kali ini ia tak marah. Ia duduk di bawah pohon besar, tersenyum dan berkata, "Aku tidak bisa mencintai manusia lain. Rani, kamu sudah jadi bagian dari hutan ini. Dan Dede, dia adalah benih dari 2 dunia." Aku terbangun dalam peluh dingin, dan keesokan harinya di dekat pagar rumahku ada sesajen yang tidak kutaruh di atasnya seutas rambut panjang milikku. Aku mencari bantuan ke seorang pendeta tua di desa sebelah. Ia mendengarkan ceritaku dengan mata sayu. "Mah, seperti Damar tidak akan pernah melepaskan apa yang sudah dianggap miliknya. Kamu mungkin telah memutus ikatan, tapi tidak dengan anak. Apa yang harus aku lakukan, Romo? Ajari anakmu untuk memilih, karena ketika waktunya tiba, dunia mana yang akan ia tinggali itu bukan keputusanmu." Dede makin sering berbicara dalam tidur. Kadang suaranya berubah berat, kadang ia menyebut nama-nama yang tak kukenal. Suatu malam, ia bangun dan berkata, "Ma, kalau aku pergi ke hutan, Ayah janji kasih aku sayap. Aku bisa terbang." Aku memeluknya erat. "Tidak, Dede, kamu manusia. Kamu tinggal di sini, tapi aku juga anak ayah. Ma, ayah bilang aku harus pilih. Saat usiaku 7, darahku membeku. 7 tahun. Dede akan berusia 7 tahun 2 bulan lagi." Aku kembali ke tempat altar tua yang dulu sudah hancur. Kini ada semak baru yang tumbuh, tapi di tengah-tengahnya ada cahaya merah yang samar seperti napas yang masih tersisa dari dunia gaib itu. Aku bakar dupa terakhir yang kupunya. Kubacakan doa pelindung, dan malam itu aku bicara pada Damar, "Kalau kau ingin anak ini, datanglah, tapi aku takkan membiarkanmu membawanya tanpa kehendaknya." Angin mendesir, daun-daun berbisik, dan suara berat membalas, "Kamu mencintai walau sekejap, dan cinta itu abadi." Hari ulang tahun ke-7 Dede tiba. Ia demam tinggi semalaman, dan saat subuh menjelang, ia menghilang dari kamarnya. Tak jejak, tak ada suara, hanya bekas kaki besar berlumpur di bawah jendela. Aku lari ke hutan, berteriak, menangis, memanggil namanya, "Deka, Embal Tika." Tapi
hanya Gemah yang menjawab. Tiba di depan pohon besar itu, ia berdiri sendirian. "Ma, aku mau pulang." Tapi ayah bilang, "Aku harus pamit dulu." Lalu dari balik pohon muncul Damar. Kali ini ia tak lagi menyeramkan. Ia hanya pria biasa. Tatapannya sendu. Ia meraih tanganku lalu meletakkannya di kepala Dede. "Ia akan tinggal bersamamu untuk sekarang, tapi kelak ia akan memutuskan sendiri jalannya." Ia pun menghilang. Kini aku hidup seperti biasa, tapi aku tahu Damar tak pernah benar-benar pergi. Tiap malam bulan gelap, Dede berdiri lama di jendela dan kadang ia tersenyum sendiri sambil berkata, "Ayah bilang dunia ini terlalu sempit buat, tapi aku masih ingin bersama Mama." Aku tak tahu sampai kapan ini akan bertahan, tapi yang jelas kisahku belum berakhir dan mungkin ini baru awal dari segalanya. Setahun berlalu, Dede tumbuh semakin berbeda dari anak-anak lain. Ia jarang sakit, tak pernah takut gelap, dan kadang bisa membaca pikiran orang lain. Tapi ia tetap anakku, anak yang aku lahirkan dengan cinta. Meski cinta itu berasal dari dunia yang kelam. Suatu malam, bintang-bintang di langit berkumpul membentuk lingkaran aneh. Orang-orang desa bilang itu pertanda. Aku hanya bisa berdoa semoga bukan pertanda buruk. Aku kembali ke hutan, ke tempat pertama aku bertemu Damar. Hutan itu kini sunyi, tapi aku bisa merasakan kehadirannya. Dan di antara kabut, sosok Damar muncul lagi. Kali ini untuk terakhir kalinya. "Trani, terima kasih sudah menjaga anak kita. Tapi waktunya akan datang. Dunia ini bukan tempatnya." Aku menangis. Tidak, aku yang membesarkannya. Aku yang mencintainya lebih dari apapun. Damar tersenyum sedih. "Aku tahu, tapi kamu pun tahu." Darahnya memanggil. Suatu hari dia akan pergi, tapi aku janji ia akan memilih dengan hatinya. Dede genap berusia 8 tahun dan pagi itu ia berdiri di depan kamarku mengenakan pakaian serba putih. Tatapannya tenang. "Ma, malam nanti aku mau pamit ke tempat ayah, tapi aku janji aku kembali." Aku ingin menahannya, tapi aku tahu ini bukan kehendakku. Ini jalannya. Malam pun tiba, dan saat bulan purnama naik sempurna, Dede berjalan ke arah hutan sendirian. Aku hanya bisa menatapnya dari kejauhan. Air mata jatuh tanpa suara. Angin malam membawa bisikan lirih. "Terima kasih telah mencintaiku meski aku tak sempurna." Aku kini hidup sendiri. Rumah kecil ini tetap hangat dengan kenangan. Kadang ada yang mengetuk pintu malam-malam, tapi tak ada siapapun di luar. Orang-orang bilang aku gila, tapi aku tahu aku hanya pernah
mencintai sesuatu yang tidak semua orang bisa pahami. Dan di hari ulang tahunku yang ke-35, seseorang berdiri di depan pintu, tinggi, tegap, bermata dalam seperti malam. "Ma, aku pulang." Itu dewasa manusia, tapi matanya menyimpan dunia yang tak terlihat. "Aku memilih dunia ini, Ma, tapi bukan untuk meninggalkan yang lain. Aku akan menjembatani keduanya." Aku menangis. Dunia ini terlalu sempit untuknya, tapi hatinya terlalu besar untuk pergi. Tamat.